banyak teman-teman juga yang udah nikah nyata nggak baik-baik aja dan akhirnya pisah juga. Kan gue nikah sama lo gitu, gue nggak nikah sama bokap lo. Dapat dewasa tuh nggak cuman ngelihat satu sisi gitu ya mas ya. Sekarang faktor psikologis, finansial dan gaya hidup penting banget sih. Halo teman TP, perkenalin nama saya Charles Wilson. Saya akan menjadi host dari first episode ini, yang dimana kita bakal bahas bagaimana caranya menjadi pribadi dewasa yang aman dan matang. Nah, di sini tentunya saya nggak sendiri. Di sini saya ada Mas Ade. Halo Mas Ade, apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Boleh perkenalan nggak nih Mas? Kira-kira dari teman-teman TP mungkin ada yang belum tahu gitu. Meskipun sebelumnya udah pernah ngisi bareng TP gitu ya Mas ya. Saya Ade Binarko, founder sehatmental.id, juga penggiat kesehatan mental dan seniman juga sih sebenarnya. Oke, menarik nih ya. Kira-kira seniman apa nih Mas? Melukis kah atau bagian apa nih bidangnya? Apa aja lah yang ya. Oke, menarik. Oke, nah di sini nih kita nggak bahas tentang seni ya Mas ya. Kita bahasnya lebih ke mungkin dari Mas Ade kan founder dari Sehat Mental ID gitu ya, dimana kita bakal ngomongin tentang pegiat kesehatan mental, yang kita di sini topiknya adalah bagaimana caranya menjadi pribadi dewasa yang matang dan aman gitu ya Mas. Nah, mungkin Mas Ade udah pernah dengar kali ya terkait dengan tren marriage is scary gitu Mas. Yes. Nah, marriage is scary ini kan banyak yang ngomongin tentang mereka takut kalau nikah nanti pasangannya mungkin ada yang KDRT, ada yang selingkuh, ada yang mungkin si cowoknya ini patriarki gitu ya Mas ya. Yang mana itu menjadi ketakutan bagi para perempuan di luar sana gitu. Dan ada juga yang mungkin bilang kalau disuruh sama suaminya dibilang untuk irit gitu. Itu kan menjadi ketakutan di mana mereka harus menurunkan gaya hidupnya gitu. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri nih, kira-kira pernah nggak sih punya pandangan seperti ini, yang mana ketakutan sama hubungannya serius, atau kita ngomongnya pernikahan gitu ya Mas kalau di Indonesia gitu ya. Pernah nggak sih Mas kepikiran tentang hal ini, dan mungkin apakah ini menjadi ketakutan Mas Adi juga gitu? Sebenarnya ketakutan semua orang sih. Banyak orang ya, nggak semua orang. Tapi kalau kita nggak berani untuk ngelawan stigma yang marriage is scary itu, ya kita nggak akan nikah juga. Iya sih. Oke. Yang satu itu, yang kedua nikah itu kan ibadah. Ya, biasanya kita dengan kepercayaan masing-masing punya pandangan itulah. Dan saya pribadi juga belum berhasil untuk nikah juga sampai sedikit nih. Tapi bagi saya stigma itu mesti dihilangin sih, karena faktor tadi finansial, gaya hidup, dan persamaan dan perbedaan itu mesti kita diskusikan dan omongin juga dari awal. Karena kalau itu emang nggak sefrekuensi, sulit juga sih untuk menjalani ini. Karena kita juga ini kan bukan cuma sehari 2 hari, itu selamanya. Jadi buat saya yang paling penting itu adalah kita tahu diri kita tuh sama pasangan selaras nggak, sefrekuensi nggak, dan setujuan nggak gitu. Kan ini sebenarnya perjalanan juga ya, capai tujuan gitu. I see ya. Jadi emang kalau ngomongin pernikahan itu kan bukan sebuah milestone juga kali ya Mas, bukan sebuah pencapaian yang mana ketika mereka menikah jadinya naik posisinya gitu. Tapi kan ini merupakan perjalanan panjang yang mereka bakal ngejalanin pernikahan ini nggak cuma 1-2 hari gitu ya. Kayak tadi Mas Ade bilang gitu, yang mana butuh pertimbangan banyak gitu ya. Dari Mas Ade bilang terkait dengan sefrekuensi, yang mana itu mungkin jadinya untuk mencari pasangan akan sangat amat serius dan sulit gitu ya Mas ya. Menikah itu bukan cuman mikirin A, B, C, tapi sampai Z juga harus dipikirin gitu ya Mas ya. I see. Oke. Kalau dari Mas Ade sendiri, punya pengalaman nggak sih Mas yang mungkin kurang menyenangkan gitu untuk menghindari jadinya punya pasangan tuh jadinya punya banyak list yang harus dipenuhi sama pasangan Mas Ade gitu? Ya, saya 2 kali nggak jadi nikah sebenarnya. Menarik. Dan memang awalnya juga depresi banget dan cukup trauma sih. Tapi kalau ditanya tadi checklist dan punya kesamaan, mungkin itu perjalanan yang harus saya jalan, dan itu yang terbaik. Jadi kalau emang banyak teman-teman juga yang udah nikah nyata nggak baik-baik aja dan akhirnya pisah juga. Mungkin dari awalnya
kita nggak tahu besoknya, kita nggak tahu nih apa yang terjadi gitu sama kita, sama apa kesehatan kita, finansial kita, dan keadaan apa kerjaan kita segala macam. Yang paling buat saya dan saya lagi coba jalanin sekarang adalah dengan orang yang dekat gitu, bahwa kita mau nerima nggak apa plus minusnya. Ini kalau besok ada skenario-nya adalah yang skenario terbaik ataupun the worst case-nya gimana. Dan kalau emang itu udah bisa terima dua-duanya, itu akan lebih menyenangkan sih. Kalau masalah panjang apa enggak tahu, karena diserahkan ya gitu ya. Tapi kalau yang biasanya udah bisa seperti itu kayak kakak saya dan saudara-saudara saya yang udah puluhan tahun, ataupun orang tua saya kalau nanya dari awal mereka udah tahu, udah mau nerima plus minusnya. Oke. Jadi emang nggak ya kayak tadi gitu. Jadi harus tahu di awal gitu ya Mas. Jangan sampai udah menikah baru tahu oh kejelekannya ini gitu ya. Kadang kalau pacaran tuh masa indah yang bisa pakai topeng sih. Iya kan? Ya, jadi semuanya dibaik-baikin gitu ya Mas ya. Iya, jadi masa pacaran tuh masa pakai topeng, tapi sebenarnya gimana caranya teman-teman sini, teman-teman TP semua bisa apa ya? Saya sekarang juga lagi membuka topeng saya juga untuk ini gue kayak gini loh. Gue seniman loh ibaratnya. Gue bisa hari ini bisa punya duit, besok bisa enggak, dan bisa sekarang nggak bisa duit, gue bisa punya duit yang lumayan. Jadi kayak gitu. Kadang hidup ini nggak pasti juga. Kadang yang nggak disadarin itu sih banyak orang. Ya jadi nggak semuanya stabil gitu ya Mas ya. Stabil dan terima kekurangan dan kelebihan pasangan secara psikologis juga. Aduh, kalau emang tipikal temperamen ataupun ya TP, sahabat-sahabat TP lebih tahu lah, mereka lebih ngorek literasi banyak tentang psikologi dan konten-konten psikologi yang sangat berguna buat dia dan pasangannya nanti, buat dirinya terutama, karena kita dulu yang self care dan self love dulu. Nah berarti nyambung nih Mas. Tadi kan mention terkait dengan temperamen gitu ya Mas ya. Nah sebenarnya kan ini nyambung ke pribadi sendiri-sendiri ya. Kita nggak ngomongin pasangan kita deh gitu ya. Kita ngomong ke diri sendiri gitu. Yang mana kita sebelum mencoba untuk menjalin hubungan yang meskipun cuma pacaran, tapi kita kan harus tahu kalau diri kita tuh udah aman dan udah dewasa belum sih gitu. Nah kalau dari Mas Ade sendiri, untuk orang-orang yang menurut Mas Ade udah siap bisa dibilang dia ini udah dewasa dan matang tuh kayak gimana sih Mas? Kalau zaman sekarang beda sama era-era orang tua kita ya. Zaman sekarang tuh kayaknya dari finansial, kayak saya harus taruh itu ke nomor satu selain kecocokan ataupun kesabaran masing-masing. Tapi sabar kadang-kadang walaupun sebenarnya di agama nggak ada batasnya, cuma manusia selalu bilang ada batasnya. Jadi kadang nggak kuat ya di situ. Jadi banyak beberapa teman saya yang akhirnya nggak berlanjut, tapi banyak yang bisa bertahan karena emang dua-duanya daya juangnya dan daya terimanya baik gitu. Jadi pacaran ataupun pasangan tuh nggak selalu indahnya terus gitu. Ada buruk-buruknya gitu ya. Saya aja tunangan kemarin kayaknya udah sampai lumayan juga ya, tapi nggak sampai ada lempar piring terbang sih, nggak sampai situ. Oke. Tapi lumayan, kita mikirin sampai biaya nikah. Yang satu maunya di sini sederhana, yang satu mintanya di tempat yang mahal. Ataupun saya bilang buat apa ya, teman-temannya minta seperti itu ya. Yang nikah sebenarnya kita dalam dulu, yang nikah tuh kita gitu. Tapi validasi orang lain tuh kayak sekarang sangat penting sih buat sebagian banyak orang nih yang di era sekarang nih, entah dari gen manapun ya, mau gen Z, millennials atau gen X. Saya pikir kenapa sih harus kayak gitu? Nah, kalau itu bisa dikomunikasikan, terus ya akhirnya menjadi di matchkan dengan baik sih, akhirnya saya pikir bisa berlanjut sampai jenjang yang panjang sih. Jadi memang harus ada komprominya juga ya Mas ya. Jadi harus bisa nerima, harus bisa kompromi juga terkait dengan kekurangan ada gitu ya Mas ya. Oke. Nah ya, jadi kalau misalkan memang udah punya pacar gitu ya Mas ya, di teman-teman TP ini punya pacar, mungkin ada kekurangan yang
masih bisa diterima nih, kayak misalkan kalau kekurangan KDRT kekerasan gitu ya, itu kan nggak bisa diterima ya mas sebenarnya. Jadi ada red beberapa flag gitu. ya red flag kalau bahasa sekarang gitu ya mas ya. Ya jadi jangan sampai diterima tapi malah jadinya ngerusak diri sendiri gitu ya mas ya. Jadi harus ada batasannya juga gitu ya. Nah mungkin kalau dari Mas Ade sendiri nih, urgensi atau kenapa sih kita harus bisa kitanya sendiri yang matang nih gitu, secara pemikiran mungkin secara kepribadiannya, kenapa sih kita harus bisa matang dan secure gitu sama diri sendiri gitu. Oke, karena satu kalau sebagai laki-laki nih, ini karena ngomongin laki-laki yang matang ya, matang dan mapan-mapan juga secara bukan secara ekonomi aja tapi secara psikologis juga. Balik lagi ke kepercayaan masing-masing kita manusia beragama di Indonesia tuh, laki-laki tuh wajib dimanapun sih, laki-laki tuh sebagai pelindung lah, sebagai imam ataupun mimpin di keluarga. Kalau ada apa-apa pasti kepala keluarganya yang maju. Dan itu kalau itu aja belum bisa mengayomi ataupun bisa memberikan minimal basic needs buat istri dan anak-anak gitu ya, anaknya ataupun pasangannya, ya buat saya beda cerita jadinya nanti. Bisa di tengah jalan, bisa yang awalnya nggak apa-apa deh aku dulu ganti-gantian bayarannya, tapi di pas nanti udah di sampai di titik yang tertentu banyak teman-teman yang nggak lanjut juga gitu. Saya ngomongnya harus pelan-pelan nih, takut ada yang teman nonton. Buat teman-teman bisa diterimanya dilihat dulu ya perspektifnya gitu ya mas. Iya, jadi ya sekarang kalau di era sekarang faktor psikologis, finansial dan gaya hidup penting banget sih. Gaya hidup terutama kalau emang dua-duanya bisa bisa toleransi sama gaya hidupnya yang ya mau sama-sama bareng, nggak harus mobil yang bagus, bisa naik ada MRT, ada busway dan lain-lain, itu akan bisa lebih nabung jangka panjangnya bisa gitu. Banyak masalah di situ sih yang saya temuin sahabat-sahabat saya gitu. Sih jadi faktor psikologis finansial nih untuk masa-masa sekarang malah jadi yang utama gitu ya mas ya. Jadinya dilihat itunya dulu, apakah udah aman atau belum. Misalkan ada yang pasangan yang bisa mengusahakan, itu baik untuk mereka gitu ya. Tapi banyak kejadian malah di saat pernikahan di lingkungan Mas Ade, malah itu yang menjadi faktor utama jadinya perpecahan gitu ya Mas ya. Oke. Ada juga sih yang kayak beberapa teman, karena mungkin laki-laki ya. Laki-laki itu agak, kalau saya sih enggak ya, tapi ada beberapa temen kalau emang pasangannya karirnya lebih bagus, si cewek ini lebih bagus, dia langsung kayak curhat gitu. Nih cewek gue kayak gini, gue ngerasa harga diri gue rendah gitu. Ada yang gitu. Nah itu jadi masalah sih. Oke. Kadang ego itu mesti dikurangin, bahwa tiap orang rezeki beda-beda. Mungkin ada yang dari istri, ataupun ya pengennya kan kalau emang kayak saya laki, ya istrinya udah di rumah aja, pasangan di rumah aja, biar kita yang kerja, gitu. Tapi nyatakan kita nggak bisa itu rezeki Tuhan ya. Maha Kuasa ngasih rezekinya tiba-tiba ke pasangan kita, dia karir lebih bagus, nggak sedikit kayak gitu sekarang. Jadi selama menjalin hubungan pun juga harus tetap belajar gitu ya mas ya. Iya, belajar legowo, belajar nerima, dan belajar mensyukuri sebenarnya. Kalau saya sih mensyukuri aja, misalnya dekat nih misalnya sama dokter gigi gitu, mama nih, sama aja. Ya dia kan secara karir yang lebih bagus, terus finansial lebih bagus. Karena kita kan juga agak tension juga nih. Wah, gue jalan ntar teman-temannya anggap gue remeh gitu. Takut ada khawatirnya juga, ada cemasnya juga ada. Buat teman-teman kalau misalkan memang punya hubungan, cari pasangan gitu ya mas ya, jangan sampai ketika udah tahu dia belum bisa belajar untuk menerima, menurunkan egonya. Untuk nggak cuman tentang finansial gitu ya mas ya, banyak hal gitu yang ngomongin tentang ego gitu, tapi malah
dianya masih belum menerima, mungkin bisa jadikan pertimbangan lebih gitu ya Mas ya, untuk menjadikan pasangan, yang mana mungkin itu bisa menandakan kalau dia nih belum matang gitu ya Mas ya, secara pribadi gitu. Oke, 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 oke. Mungkin kalau dari Mas Ade sendiri, mungkin ngerasanya gimana Mas? Apakah kalau tadi kan kita ngomongin banyak teman-teman gitu ya Mas ya, tapi kalau kita look back ke diri sendiri gitu, kira-kira dari Mas Ade sendiri sudah merasa cukup matang kah atau gimana? Kalau misalkan memang sudah, apa tuh Mas yang bisa dibilang kalau dari Mas Ade sendiri, sudut pandang Mas Ade yang bisa dibilang cukup sudah bilang dewasa, itu kayak gimana sih Mas? Saya lebih bersyukur ya kalau dengan usia yang udah masuk ke kepala 4 nih, kayaknya lebih mikir bersyukur aja deh. Udah terima kasih udah bisa bertahan sama diri sendiri, bahwa jadi seorang laki-laki itu nggak mudah juga, dan punya tanggung jawabnya nggak cuma sama pasangan, tapi sama keluarga juga, dan teman-teman circle, apalagi punya organisasi yang wadah yang mengayomi banyak di sini, banyak volunteer, banyak tim gitu. Buat saya yang penting jadi tadi konteksnya laki-laki lebih yang dewasa dan mapan adalah nggak harus secara finansial mapan, tapi dia bisa mapan dalam mengkondisikan segala hal, segala sesuatu dengan baik, dengan dengan bijak dan adil buat banyak orang, walaupun nggak ada yang sempurna gitu, tapi cukup bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Cewek juga, saya berharap cewek juga tanggung jawab dan bisa meredam ego saya, keinginan saya pengennya tadi aja di jalan nggak ada nih kayak Shopee-nya lucu nih, sih mau beli itu lagi nih. Tiba-tiba ke check out gitu ya Mas ya? Ya ke check out ya, tapi nggak harus di pay juga kan. Masukin ke keranjang aja ya. Jadi bisa ngontrol gitu. Tadinya kan saat ya kayak 10 tahun lalu, apa di saat 20-an tuh kayak impulsif banget tuh. Jadi uang cepat. Tapi di generasi sekarang saya ngeliatnya beda, karena dengan adanya kayak literasi yang banyak tentang investasi, ada kripto juga sekarang. Mereka lebih tahu dan bisa manfaatin itu sebagai ladang investasi masa depannya juga. Jadi secara psikis mereka juga nggak terlalu khawatir. Cemas pasti ada dan khawatir selalu ada setiap saat, karena kita nggak ada yang pernah tahu hari ke depan kayak gimana. Yang pasti kitanya sendiri dulu yang bisa mempersiapkan diri dengan kondisi apapun. Bertahan pun udah harus terima kasih, kadang suka lupa ya. Ya pengen aware banyak banget dari ada DM juga, lumayan banyak DM gimana caranya bertahan. Saya bilang bertahan adalah ya apa yang ada disesuaikan dengan apa yang kita bisa kerjain aja. Kalau yang prioritas diutamakan. Itu kadang hidup ini makin berat sih kalau buat banyak orang. Lihat nonton di CNN, di CNBC, kayaknya berat amat ya sekarang. Tapi ya itulah tantangannya. Ada buat sebagian orang ada yang dikasih kemudahan, ada juga. Makanya saya nggak bisa bilang laki-laki itu harus sempurna dan harus bisa itu. Kalau emang perempuannya lebih mapan, dan kita jangan ngiri aja. Terimalah bahwa itu adalah syukuri, dan terima itu bahwa pasangan pasti ada naik turunnya. Nggak tahu kan tahun depan karirnya juga selesai, mungkin pas lagi waktunya, nggak ngerti. Ya, jadinya memang ya balik lagi ke diri sendiri ya Mas ya. Kayak kalau misalkan memang nanti sebagai pribadi yang matang gitu ya, sebagai yang udah secure sama diri sendiri, pasti ketika melihat orang mendapat pencapaian baru, ada yang hal-hal positif yang kejadian sama pasangan kita atau siapapun itu, pasti mereka udah bisa paham nih ya. Jadinya kayak gak bakal menjadikan itu sebuah masalah gitu ya Mas ya. Karena mereka bisa legowo, bisa nerima itu semua, bisa mengambil perspektif yang lebih positif gitu kali ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi karena balik lagi mereka sudah dewasa, dan dewasa nih sebenarnya bisa dibilang nyambung sama usia nggak Mas? Kira-kira kalau dari Mas Ade sendiri gitu. Aduh, banyak banget teman-teman yang seumuran saya, tapi financial manajemennya juga masih berantakan. Jadi banyak yang sedih sih, tapi saya harus ngomongin nih, banyak di usia yang seumur 30-40 tuh yang
terjerat pinjol karena emang cuma butuh gaya hidup, dia harus beli sneakers yang baru ataupun ganti mobil yang lebih bagus, padahal kemampuannya juga dari penghasilan bulanannya juga nggak segitu. Jadi kayak curhatnya banyak kalau kita ngumpul tuh, lagi nongkrong bareng, lagi ngopi bareng. Kayaknya itu masalahnya buat laki-laki nih. Nah, terusnya ada tuntutan dari keluarga juga kan, emang sebagai laki-laki kita masih ngidupin pasangan nih kalau udah beristri. Kalau yang teman-teman saya yang belum nikah kayak saya juga, dia juga punya tanggung jawab buat weekend segala macam. Terus jangan lupa bahwa yang tadi kalau konteksnya pasangan tadi, kita berpasangan nggak cuma sama menerimanya, nggak cuma sama pasangan kita doang nih, nggak sama cewek pacar ataupun istri, tapi keluarga dari pacar dan istri juga kita harus juga, karena dia bagian dari keluarga kita juga. Circle yang sangat-sangat ring satunya itu di situ sebenarnya, yang orang lupa gitu. Kan gue nikah sama lo gitu, gue nggak nikah sama bokap lo. Nah, padahal itu yang perlu dikondisikan dan dikomunikasikan biar terjadi harmonisasi yang bagus sih dalam satu hubungan. Itu yang suka orang lupa. Kalau ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi juga gitu ya Mas ya. Oke, jadi memang ngomongin dewasa tuh nggak cuman ngelihat satu sisi gitu ya Mas ya. Ada banyak variabel-variabel yang perlu dilihat, ada yang perlu dipersiapkan juga, jangan sampai tadi terjerat pinjol. Terus juga ada yang mungkin peleter juga, peleter. Filmnya berapa tuh? Bunga-bunganya 0% tapi di akhirnya juga bayar lebih juga gitu. Aduh, ya Mas ya. Jangan dah. Jangan itu ya, jangan peleter sama itu. Ya, jadinya memang jangan sampai punya pasangan yang nggak bisa visioner gitu ya Mas ya, tidak bisa menilai menimbang hal-hal yang mungkin harusnya dipertimbangkan tapi nggak dipertimbangkan gitu ya Mas ya. Iya, tapi konteksnya kalau nggak semua orang visioner. Okay. Ada juga yang dia yang YOLO itu yang you only live once gitu ya. Ya gue cuma sekali dan ya beli sekarang aja. Ada labu kemarin saya ke 2 hari ke Gancit, itu isinya labu penuh banget ngantri kan. Saya bilang fungsinya apa ya gitu. Tapi kan kalau buat hobi dia dan kebahagiaan dia juga, apa boleh buat. Yang penting itu ada postingnya juga. Jadi banyak ke finansial sih kalau sekarang, sama gaya hidup tuh agak-agak. Yang itu kalau masalah komitmen saya pikir kalau udah suka aja ya, lihat cowok ganteng atau cewek cantik kita juga udah langsung suka, dan mungkin dicocok-cocokin aja kadang-kadang. Kadang effort kita lebih gede kan memperjuangkan seseorang. Tapi ya itu dia, kematangan dan kemapanan perlu juga. Mapan itu levelnya kan nggak tergantung dari sisi mana dulu nih. Kalau ada yang pernah saya pacaran sama guru atau dosen, ya dia juga mapan bagi dia, nyata itu cukup aja udah mapan gitu. Jadi kalau emang sama sosialita ya beda, kita nggak akan cukup ya. Ya, pasti ada lagi gitu. Mau 10M sebulan juga nggak cukup juga karena dia siapa dulu nih? Iya, cukupnya orang juga beda-beda ya Mas. Iya, cukupnya orang beda-beda. Oke ya. Jadi memang ngomongin dewasa tuh bukan berarti visioner gitu ya Mas, tapi realistis gitu ya. Oke. Visioner akan tumbuh dengan sendirinya sih. Tapi kalau bagus emang kalau ketemu pasangan yang udah tahu kita mau kemana dan dirinya mau kemana, dan pas udah kita udah jadi itu kita mau kemana dia udah tahu gitu. Tuh. Jadi udah punya plan lah ibaratnya gitu ya Mas ya. Iya, dan kebiasaan buruk dan baiknya dari kita nih, saya dan dia gitu, saya dan pasangan udah tahu. Gitu sih. Jadi ya setelah nggak apa-apa, pengalaman saya 2 kali nggak jadi tuh. Nyata emang mentok-mentoknya di situ. Ekspektasi dianya begitu, orang tuanya yang lebih. Nah, jadi saya nggak pernah menomorduakan keluarga, karena keluarganya punya ekspektasi yang beda pastinya sama kita. Ya anak gue mau dimakanin apa nih gitu.
kalau anak gue lebih hebat, anak gue lebih hebat lo ngapain? Kadang suka gitu. Ini bukan menjudge generasi boomers ya, tapi rata-rata kayak gitu. Atau Gen X kan rata-rata yang punya anak yang udah 20 gitu. Nggak mudah sih, tapi ya satu kata sih, mesti berani aja. Mesti berani ya. Oke, masih berani untuk take action juga ya, dan juga jangan sampai mungkin punya pasangan yang bisa planning gitu ya mas, tapi nggak bisa take eksekusi. action. Ya plan ya, kayak kemarin saya jalan-jalan sama yang sebelum yang ini nih, yang sebelum nggak jadi, ya plannya banyak, cuma eksekusinya nggak ada jalan gitu. Ibarat main bola, skenario udah bagus nih, tapi nendangnya ke atas, jadi ibaratnya bola nendangnya ke atas nggak akan gol. Jadi benar-benar yakin dan disiplin sama apa yang kita mau jalan bareng sih. Ya itu yang dibilang udah dewasa, udah bisa kontrol segala ego kita, segala keinginan, kemauan juga, apapun itu ya, secara psikis, finansial, gaya hidup, terus cara mannernya juga, manner dan attitude kita juga harus kita benahin aja. Oke. Ya, jadi kalau ngomongin secara general gitu ya mas, nggak ngomongin hubungan, mungkin dalam konteks apapun, pribadi yang dewasa tuh ya berarti seseorang yang bisa ngontrol gitu ya mas ya, berarti ya. Oke, bisa ngontrol untuk bisa nahan diri, bisa ngontrol egonya, bisa ngontrol planningnya apa aja, ekspektasi dia kayak gimana, realistisnya sebenarnya kayak gimana sih. Kalau di psikologi mungkin ada bahasanya ideal self sama real self gitu ya mas ya. Yes. Nah ya mungkin jadi dari teman-teman TP nih, kalau misalkan punya sikap atau perasaan yang kayaknya masih belum mateng nih mas. Kalau dari Mas Ade, apa sih yang sebenarnya secara general kita nih bisa ngelatih ini untuk bisa apakah harus dibentokin terhadap realita yang mungkin pahit atau gimana mas? Suka nggak suka kita harus hadapin sih. Karena akan menghadapi level dan menjalani proses yang nggak akan berhenti, waktu itu terus berjalan. Ya kita umur semakin nambah juga, dari 15 jadi 17, 20. Dan udah saatnya nanti kalau belum ketemu pasangan ya jangan berkecil hati juga, karena kadang-kadang kalau boleh flashback dikit, kalau waktu bisa diulang, mendingan saya nggak impulsif loh. Kemarin sempat impulsif untuk ngajak nikah cepat, dan akhirnya nggak berjalan sesuai semestinya gitu. Kadang-kadang ya sekarang jadi banyak belajar dan jadi lebih hati-hati dan lebih menghargai niat masing-masing. Kadang kitanya udah oke, dianya masih udah siap belum. Kalau masih mau senang-senang ya ditahan dulu gitu. Baru ngungkapin tujuan kita, perasaan kita, itu wajib, dan juga wajib untuk siap susah dan senang. Oke, berarti ya kalau perjalanan hidup orang beda-beda kali ya mas ya. Ada yang perlu dipentokin, ada yang tahu dari pengalaman orang lain gitu kali ya mas ya. Jadi memang nggak harus bukan berarti salah gitu ya mas, ketika ada yang nggak sadar, tapi mungkin caranya aja yang mungkin orang belajar beda-beda gitu ya mas ya. Oke. Jadi kalau ngomongin kita nggak ngomongin laki-laki atau perempuan gitu mas. Kalau kita ngomongin secara pribadi, kira-kira sebenarnya kalau dari Mas Ade, kalau misalnya bisa di list gitu mas, yang sebenarnya bisa dibilang matang, tadi kan ada yang Mas Ade bilang bisa kontrol gitu ya. Kalau selain bisa kontrol, apa lagi mas? Yang bisa ngontrol, dia bisa bertanggung jawab ya. Kalau ngontrol kan itu keinginan, kemauan, dan segala egonya bisa dikontrol. Tapi kalau bisa independen dalam segala hal, itu lebih bagus sih. Satu, bisa secara gaya hidup dia bisa tekan, finansial dia juga bisa mencukupi minimal dirinya sendiri dulu, baru bisa mikir ke orang lain. Karena konteks tanda kutip mapan itu
dan dewasa, dia bisa menghidupi dirinya sendiri dulu. Okay. Kadang banyak yang menggampangkan, banyak banget sekarang. Baru beberapa hari lalu teman tuh ya di grup banyak kita ngebahas siapa sih yang punya pinjol dan punya pay later, angkanya berapa, saya pengen tahu aja, saya pengen gara-gara dikasih Tor ini saya lagi pengen tahu, langsung saya iseng aja, dan luar biasa sih sampai miliaran ternyata. Oh wow. Dengan di usia yang saya nggak tahu ya, kayak di grup saya itu cuma 30-40 lah. Tapi umur segitu dengan beban yang dia harus ngidupin, ada yang udah punya anak 2 dan harus sekolah bagus, kayaknya nggak usah dipaksain seperti itu. Buat kedepannya tadi mungkin yang masih muda-muda nih, masih remaja, berpikirlah secara jernih dan realistis juga. Saya langsung keinget investasinya, mesti setiap sesuatu yang kita dapat sisihkan buat investasi masa depan, karena kita juga suka lupa sama masa depan kita dengan YOLO tadi itu, tren-tren FOMO dan segala macam. Kayaknya enggak deh. Terusnya FOPO juga tuh, fear of people opinion. Jadi opini orang tuh dimakan mentah-mentah. Kalau lo nggak punya ini nggak asik deh gitu. Padahal ya kan kita nggak terlalu butuh juga gitu. Nggak harus saya upgrade handphone saya yang menurut saya masih bagus dan saya sayang banget. Cuma gara-gara kalau misalnya keluar seri terbaru, iPhone terbaru apa Android terbaru, kita jadi kayak people opinionnya ngaruh banget. Padahal udah cukup gitu. Iya kan? Iya. Kadang nggak merasa cukup gitu ya Mas ya, dengan apa yang udah nggak akan pernah cukup sih manusia. Yang kita bisa kendalikan dan kita bisa bisa pakai logika kita dan erling tanda kutipnya, sadarnya kita adalah tahu rezeki kita nggak sama saya sama Mas Charles juga ada beda rezekinya. Jadi bisa aja Mas Charles tahun lagi tiba-tiba main kripto jadi triliuner, yang nggak tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Jalannya jadi orang rahasia gitu. Tuhan. Kita minggu depannya juga nggak ada yang tahu apakah masih punya duit atau enggak. Ya. Gitu. Oke. Jadi itu yang bisa dewasa tuh, dan saya fokusnya dewasa dulu ya, dewasa. Dan kalau mapan konteksnya beda-beda. Tiap orang, dari 3 cewek aja yang saya tanya udah beda semua. Mapan buat dia apa? Yang penting dia punya kerjaan dan punya penghasilan. Oke. Yang ini bisa ngidupin gue, anak gue ada level yang tinggi lagi. Gue bisa beli tas gini lah, Furla, whatever. Jadi memang kata-kata mapan ini di orang-orang pun beda gitu ya Mas. Iya, tergantung mereka. Tiap orang punya perspektif masing-masing, dan mungkin dari basic keluarga juga beda-beda. Iya. Jadi memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau ngomongin hubungan mungkin jadinya ya balik lagi ke pasangannya, harus frekuensi gitu ya, penangkapan tentang mapannya kayak gimana, ngomongin kematangannya juga kayak gimana gitu ya Mas. Apakah cukup bertanggung jawab saja, ataukah punya planning ABCD dan bisa execute, atau gimana gitu ya Mas ya? Iya. Satu lagi tambahan. Itu, Mas. Jangan pakai topeng di awal. Mendingan apa adanya aja. Enak deh, nggak ada beban. Saya juga capek dulu, sempet zaman beberapa tahun lalu masih ada gengsi masih ada. Cuma sekarang ya udah. Ya gue kayak gini. Bukan berarti nggak usah, tapi ya usaha gue udah maksimal kayak gini nih. Lo menerima nggak? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Mungkin sakitnya sebentar tapi nggak panjang. Dibanding kita harus pakai topeng. Oh kita ini nggak sedikit juga nih, nggak apa cocok gue bongkar juga nih. Banyak yang minjem mobil dari buat ngapel dong, minjem mobil ataupun sok ada, tapi sebenarnya dia pakai pinjol juga online atau pakai kredit card dan lain-lain. Jadi jangan deh, beneran. Repot loh ntar. Ada penyesalan di akhir gitu ya Mas jadinya ya, kalau misalnya sangat saya pernah ngalamin soalnya. Dan itu bebannya nggak cuma sedikit, nggak cuma 10-20 juta. Wah, itu ya senang di awal, pusing di akhir, susah di akhir. Makanya sekarang udah saya benahin lagi. Makanya jadi dewasa tuh nggak gampang, tapi belajar proses dari yang ini. Kalau yang dari sekarang udah nonton bisa prepare, jadi jangan sampai kejebak kayak saya atau yang lain. Oke. Ya. Nah,
kalau tadi kan kita udah ngelis gitu ya Mas, kira-kira apa sih yang bisa dibilang tentang matang dan aman gitu ya untuk secara pribadi. Nah, kalau dari Mas Ade sendiri, tadi kan mungkin udah sempat mention ya beberapa gitu ya Mas, terkait dengan dampaknya kalau misalkan jadi pribadi yang nggak matang tuh kayak gimana sih gitu ya. Kayak tadi ada penyesalan-penyesalan yang mungkin karena kesalahan-kesalahan yang kemarin nggak bisa nahan ego, nggak bisa ini itu, jadinya ada dampak yang harus dia tanggung jadinya yang mungkin harusnya nggak usah gitu kan. Nah kalau dari Mas Ade sendiri kira-kira kalau ngomongin dampak kalau misalkan orang tuh nggak dewasa itu gimana sih Mas? Itu dia tuh, dependent person tuh gak enak banget loh. Entah laki-laki atau perempuan, buat saya harga dirinya kayak nggak ada satu. Yang kedua, dia akan repot sama dirinya sendiri. Kenapa? Dia nggak mau upgrade skill, upgrade knowledge, upgrade pergaulan, upgrade kebiasaan, upgrade network pertemanan. Sebenarnya kalau emang dia mau berkembang dari situ, akan belajar banyak. Jadi attitude-nya juga lebih baik, manner-nya juga lebih baik, bisa menghargai bisa menghargai orang lain, menghargai pekerjaan yang dia jalanin gitu. Itu kan jadi panjang. Kalau kerjanya bagus, pasti ditarik ke kanan kiri deh. Nggak sampai setahun juga orang udah kalau kerja bagus dikenal, enak nih, orang akan suka. Jadi lebih ke situ kalau saya sih. Oke. Jadi memang kalau ngomongin dewasa dan juga dewasa bukan berarti cuman ya udah menjadi seorang yang bisa ngontrol, bertanggung jawab dan sebagainya, tapi bisa ngaruh juga ke masa depan kita gitu ya Mas jadinya. Dewasa sama tua beda kan? Beda. Tua kan umur ya. Mungkin 10 tahun lagi juga Mas Charles umurnya udah jadi tua. Jadi 20 tahun lagi jadi tua. Dan tapi dewasa belum tentu sih. Karena kalau masih berulang-ulang kasusnya dan nggak berubah-ubah, jadi cara mengelola emosi, ngelola perilaku, kebiasaan, finansial, gaya hidup ya tetap aja nggak berubah. Yang ada malah ya nggak pernah upgrade. Oke. Gitu. Jadinya kayak ya tua tuh pasti gitu ya Mas ya. Iya, Kalau dewasa tuh pilihan. Dewasa tuh pilihan gitu ya Mas ya. Basic banget. Basic banget ya. Tapi emang benar itu masih diingetin berjuta-juta kali juga. belum mudeng juga kalau orang. belum sadar juga. Iya. Jadi belum tentu mau berubah habit-habitnya yang buruk, masih ya udah aja gitu sampai tua pun masih seperti itu. Jadi nggak dewasa gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Dari tadi kita udah ngobrol lumayan panjang nih Mas ternyata terkait dengan dewasa dan hubungan, dan juga dewasa ini kan pribadinya yang matang dan juga secure gitu ya Mas ya. Nah kalau dari Mas Ade sendiri, tadi kan kita udah ngobrol tentang dewasa, itu tuh harus bisa bertanggung jawab, terus juga bisa independen, nggak bergantung sama siapapun gitu ya Mas ya. Terus juga secara finansial mungkin bisa at the very least bisa hidupin diri sendiri gitu ya Mas ya. Terus juga minimal tuh harus bisa ngehidupin diri sendiri. Terus juga secara berpikir, pola pikirnya juga nggak cuman itu aja, tapi bisa berpikir jernih, bisa berpikirnya realistis dan dewasa juga gitu ya Mas. Kalau dari Mas Ade sendiri, ada nggak sih Mas pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman TP gitu Mas? Pesan-pesannya ya jadi diri sendiri, realistis, nggak perlu pakai topeng karena capek pakai topeng. Kita apa adanya aja. Kalaupun harus naik motor, naik kendaraan umum. Kalau nggak punya, bilang nggak punya. Kalaupun FOPO ya, ataupun fear of people's opinion, jangan dimasukin hati, karena yang ngejalanin kita, yang susah kita, dan yang yang menikmati kita juga. Jadi jadilah otentik dan jadi apa adanya aja. Itu lebih menyenangkan dan membahagiakan sih buat diri sendiri. Nah, ya tadi menarik banget sih Mas terkait dengan jadinya ya, kalau kata-kata just be yourself tuh mungkin udah sering banget ya orang ngomongin. Tapi itu ternyata bukan cuman kata-kata yang ya udah aja ini diri gue sendiri nih. Tapi dirinya sendiri nih, apakah menggunakan topeng? Apakah masih berpikir habit-habit buruk itu masih ya udah aja, atau mungkin dia berpikirnya udah bisa berubah semua hal ini, habit-habit buruknya bisa diubah, dan
bukan berarti punya keburukan dan itu dirinya sendiri dibiarkan gitu aja gitu ya Mas ya. Iya. Oke, menarik. Nah, mungkin kalau dari Mas Adi sendiri kan merupakan founder dari Set Mental ID gitu Mas. Mungkin boleh dijelasin nggak nih ke teman-teman TP gitu Mas. Kira-kira Set Mental ID ini apakah akan membantu teman-teman TP bisa menjadi pribadi yang dewasa juga gitu? Ya semoga apa ya yang setiap langkah yang kita lakukan bisa bermanfaat buat banyak orang, karena ya namanya organisasi pasti ada naik turun dan tren selalu berubah. Dari 2014 kita ada, sampai 2013 dengan nama yang beda, sampai 2015 kita kita ganti nama jadi Set Mental ID. Setelah itu keluar banyak sekali komunitas-komunitas, dan ini saudara kita juga tanya psikologi. Banyak yang buat, cuma saya berharap kita banyakin konten, tapi banyakin pendekatan yang lebih nyentuh deh. Karena banyak banget konten tapi emang lewat doang. Kayak saya punya tim lah, ya salah satu tim yang udah selesai masa baktinya. Dia bikin konten banyak konten tapi hidupnya nggak berubah gitu. Maksudnya apa yang dilakukan nggak berubah, tetap konsumtif, tetap nggak sadar bahwa dirinya capek, lelah, tetap mau menyenangkan orang lain. Jadi self love, self care itu cuma sebatas padahal dia bikin sendiri. Sayang banget buat menurut saya buat effort seperti itu tapi tidak dilakukan. Jadi bukan cuma membaca literasi, konten, knowledge-nya banyak tapi eksekusinya yang mesti. Oke, nah ini buat teman-teman TP juga kali ya masih buat ngingetin nih jangan sampai baca doang konten-kontennya tapi ya udah lewat gitu. Ya, cuma like, jadi ilmu ya. Like ataupun di save. Di save tapi nggak dibaca lagi. Nggak dijadiin reminder gitu ya Mas ya. Iya. Nah ini buat teman-teman TP juga kalau misalkan bukan berarti kalau misalkan ada ngerasa gimana-gimana sama dirinya sendiri gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalkan ngerasa semuanya bakal aman-aman aja itu nggak apa-apa ya Mas. Tapi kalau misalkan udah mungkin udah merasa butuh bantuan dari profesional itu juga sangat-sangat boleh ya Mas ya. Jadi jangan sampai kelabakan sendiri gitu ya Mas ya, nggak bisa ngontrol dirinya sendiri gitu. Jadi kita ngomongin dewasa juga harus bisa realize kali ya Mas ya, terkait kebutuhan sendiri gitu ya Mas ya. Satu lagi ya, Mas Charles tadi yang belum saya sampaikan, pastikan kenali pasangan ataupun temanmu dah, minimal teman kalau emang udah dewasa. Temanmu punya masalah mental apa gitu, dan jangan ngejudge tapi diterima gitu. Jadi tahu mau itu dia kayak saya juga masih berjuang sama anxiety saya, ada yang punya bipolar, ada yang punya sekarang lagi ngetren NPD, narsistik. Biarin aja narsistik udah gitu. Kan udah tahu. Jadi pasang aja barrier atau pasang batasan aja. Nggak perlu dimusuhin, nggak perlu dikasih dijudge sedemikian jahat. Jadi kita yang jahat nantinya. Udah kita pahamin, ngertiin dan kasih batasan, itu cukup. Itu yang udah dewasa tuh seperti itu menurut saya. Jadi tidak menghakimi orang, tidak membuli orang secara verbal maupun sosial media ataupun apalagi secara fisik. Nah itu yang harus dipahamin buat banyak teman-teman tanya psikologi. Semoga bisa dicamkan dan jadi suatu pelajaran juga buat bareng. Biar kita semua juga mengurangi musuh, mengurangi konflik dan mengurangi stigma yang ada. Nggak ada yang mau kok jadi seperti itu, tapi emang kalau emang udah terjadi sama teman-teman kita ataupun diri kita sendiri, ya jangan kecil hati juga bahwa kita seperti itu. Ya pasti ada orang yang mau berteman dan ada di circle yang terbaik buat kita. Jadi nggak perlu banyak teman, tapi yang penting yang benar-benar teman. Saya nyarinya itu sih. Kalau teman banyak mah gampang. Ya kan? Bukan ngomongin kuantitas, bikin giveaway aja. Waduh, temennya banyak tuh. Banyak yang pengen dapet jadinya ya. Iya. Oke, jadi bukan ngomongin kuantitas tapi ngomongin kualitas pertemanannya gitu ya Mas. Kualitasnya lah penting. Oke, ya. Jadi memang itu ya. Jadi gak ngomongin tentang bertanggung jawab aja gitu misalnya yang sifatnya ke eksternal gitu, tapi ke internalnya juga harus bisa bertanggung jawab dan tahu apa kebutuhannya gitu. Jadi ketika tahu butuh bantuan, nggak cuman ngomongin mungkin nggak ngomongin
mental health gitu ya Mas, tapi butuh masalah di kerjaan, butuh bantuan dari teman satu kerjaan juga, itu merupakan satu tanda kedewasaan dari seseorang untuk bisa minta tolong sama orang lain gitu ya Mas ya. Oke, nah mungkin dari aku itu aja sih Mas, mau tahu kurang lebihnya masalah dewasa nih kayak gimana sih, pribadi yang matang tuh kayak gimana, dan di dalam hubungan juga kan perlu pribadi yang pasangan atau pribadi yang matang gitu ya Mas. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan itu aja sih Mas ya. Jadi thank you so much Mas Ade udah hadir di podcast pertama kita di Tanya Psikologi. Thank you juga jadi yang pertama sekian. Siap. Ya jadi thank you for watching teman-teman TP. Jangan lupa di follow juga sehatmental.id ya Mas ya. Dan juga mungkin dari Mas Adi lagi ada project juga ya Mas ya. Nah, boleh jelasin nggak kira-kira apa Mas? Baru 27 September kemarin rilis film perdana. Film perdana. Sehatmental.id. Saya dan Dr. Rama Gevani juga Mbak Sholomita. Oke, menarik judulnya banget Hening. Ya. Apa tuh? Judulnya Hening, itu bisa ditonton di mana Mas? Sutradaranya Reva Marti. Saya harus nyebutin nih karena dia yang ngedirect. Saya apresiasi. Itu ada di bioskop online, bisa di googling juga, di aplikasi juga ada. Ada aplikasi, ada di bisa dicari di websitenya ya Mas ya, di bioskop online ya. Ini trailernya ya nonton. Nanti teman-teman yang tertarik bisa langsung ke websitenya gitu ya Mas ya, bisa langsung tonton karena menarik banget nih filmnya tentang mental health gitu ya Mas ya, dan ini mungkin jarang-jarang juga ya Mas ya film tentang mental health gini ya Mas ya. Sebenarnya banyak, cuma kita benar-benar fokus aja, nggak mikirin komersil. Jadi quote-unquote idealisnya ini nih film yang Mas Ade dan tim buat gitu ya. Menarik banget. Jadi jangan lupa dicek, jangan lupa ditonton. Mungkin sekian. Thank you so much Mas Ade udah hadir. Thank you Mas Charles dan Tanya Psikologi. Jangan lupa di follow Tanya Psikologi di Instagram, di TikTok, di sehatmental.id. Ada apa aja nih Mas? Ada Instagram? Ada @sehatmental.id dan punya adik namanya mentalhealthcorner.id. Nah, mentalhealthcorner.id itu juga punya sehatmental.id gitu ya Mas ya. Jadi don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching. Thank you so much teman TP.